Waktu dulu-dulu adalah kalau nggak salah 10 tahun yang lalu deh. 10 tahun yang lalu umur gue masih di 13-14 ya. Masih di umuran SMP lah. Waktu dulu tuh gini, ini pengalaman horor di rumah gue ya, sebelum rumah gue dibangun ulang gitu. Dulu tuh memang masih kayak rumah kumuh gitu, rumah jadul ya. Si itunya juga, si temboknya sudah mulai pada luntur catnya, terus di lantai 2 juga, lantai 2-nya itu kayak gubuk gitu. Soalnya ada seluruhnya dari kayu gitu, seluruhnya dari kayu, dan itu udah seumur gue gitu. Rumah itu tuh waktu sebelum dibangun udah 14 tahunan lah ya, kita hidup di sana gitu, gue sama keluarga. Hal yang uniknya ini, setiap malam Jumat itu meskipun di lantai 2 difungsikan sebagai gudang, nggak ada orang, itu selalu ada aja suara langkah kaki. Jadi gimana gue bisa tahu gitu ya? Soalnya gini, waktu rumah gue dulu tuh nggak ada kayak semacam coran tembok, itu nggak ada. Jadi betul-betul kayak dibatasin sama papan kayu aja yang disusun gitu. Nah ketika itu yang paling unik tuh gini, waktu itu jam 9 malam, gue juga belum tidur ya. Soalnya ya maklum lah kalau anak-anak, waktu dulu gue penasaran banget gitu ya. Waktu itu gue lagi project sekolah ya, bikin kayak semacam percobaan gitu, eksperimen. Gue mau nyoba bikin model dari mainan gitu. Cuman karena waktu itu duit gue terbatas ya, gue manfaatin scrap gitu. Gue manfaatin barang-barang bekas yang kebetulan ada di gudang di lantai 2 rumah gue yang gubuk itu. Pas gue naik ya, gue bilang dulu gitu ya ke nyokap bokap gitu, "Mah, Pa, Agi di atas ya, mau cari barang-barang bekas buat tugas sekolah." Ya mereka jawab, "Oh iya, nggak apa-apa, sok cari aja, cuma hati-hati jangan sampai jatuh." Karena memang tangganya sendiri sudah mulai rapuh, dimakan kayak rayap gitu. Jadi sebagian kaki tangganya tuh sudah nggak napak di tanah gitu. Jadi ditahan sama paku aja di atasnya itu. Jadi bentuknya kayak taraje gitu tangganya tuh. Menjelang jam 9 malam, karena memang butuhnya besok ya, gue terus nyari. Karena di atas barang-barangnya tua banget dan kebanyakan buku gitu ya, kebanyakan buku anehnya tuh. Padahal di keluarga gue yang suka baca buku tuh jarang banget sebetulnya, cuman banyakan buku gitu. Gue nemu bukunya tuh aneh-aneh tuh. Sempet gue nemuin kayak buku soal apa, Illuminati gitu, buku soal satanisme, buku soal apa, cara membuka aura seseorang gitu. Awalnya sempet gue, mungkin ini hobi aneh bapak gue gitu ya. Sempet dihirauin aja, mungkin itu cuman iseng-iseng, mungkin dia pengen tahu. Soalnya juga waktu dulu emang masih kecil gitu, masih belum ngerti gitu. Gue nyari-nyari, karena nggak ada, gue turun gitu ya, gue turun ke bawah. Itu posisi gudang di atas tuh gelap, nggak ada orang sama sekali di atas tuh. Gue turun ke bawah, gue masih nyari gitu ya, masih nyari barang-barang yang menurut gue ya useful gitu, bisa dipakai untuk sebagai model. Gue nyari di bawah, cuman tiba-tiba duk duk duk, itu terdengar dari atas, dari tempat gue barusan. Dari tempat gue barusan nyari barang-barang itu tiba-tiba ada suara langkah kaki gitu, dan lumayan keras suaranya, kayak hentakan kaki orang besar gitu ya, dalam tanda kutip ya, orang dewasa gitu ya. Terus nyokap gue bilang, "Gi, udah malam, jangan di atas terus." Setelah gue kaget kan,
Soalnya gue udah di bawah, posisi gue udah di bawah tangga gitu, lagi nyari-nyari barang. Ya terus gue jawab ke nyokap gue, "Ma, ini Agi lagi di bawah," gitu. Terus dia nanya balik, "Terus tadi siapa yang di atas ada suara langkah kaki?" Ya gue jawab, gue nggak tahu gitu, nggak tahu mah. Soalnya dari tadi juga di sini udah ada mungkin setengah jam saya nyari-nyari di sana. Ya nyokap gue juga agak parno jadinya gitu kan, itu siapa gitu kan. Soalnya kalau kucing nggak mungkin sekeras itu gitu, kalau tikus juga nggak mungkin sepelan itu, tapi kayak bener-bener pure kayak suara langkah kaki orang lewat gitu. Ya besoknya gue cerita ke bokap, ya bokap gitu aja gitu ya, kayak yang mungkin itu mah cuman yang lewat gitu, yang apa, jadi nyepelein lah gitu. Gue nggak terlalu ini juga gitu ya, nggak dapet puas jawaban dari bokap. Ya akhirnya nanya gitu ke paman, kebetulan paman gue ada di rumah waktu itu. Gue tanya gitu, "Paman, waktu dulu ada orang yang pernah diem di loteng enggak gitu, jadi tinggal gitu, kalau yang ngontrak gitu rasanya?" Ya kata dia, jawabnya pernah. Jadi waktu dulu tuh sebelum ya gue beranjak dewasa, gue ngerti, itu pernah ada seorang perantau gitu ya, perantau gitu, anak muda, 3 orang, dia ngontrak di sini katanya. Nah diemnya di lantai atas. Nah pas mereka balik itu barang-barangnya nggak dibawa. Kebanyakan barang-barangnya tuh ya gitu, buku, terus apa kayak pakaian gitu, kayak barang-barang koleksi tua gitu, itu nggak dibawa, tuh ditaruh di atas. Pas denger gitu ya, dalam hati gue, oh iya pantesan gitu ya ada buku aneh-aneh waktu gue nyari mainan gitu ya, di atas itu ada buku aneh-aneh. Sempet juga gue tanyain ke paman gue, "Paman gitu, itu ada buku soal ritual pesugihan, itu punya siapa ya?" gitu. Ya dia juga agak ini ya, agak kaget, punya siapa nggak tahu gitu, soalnya dia nggak pernah ngebongkar-bongkar ya isian buku atau isian barang yang di atas. Pas gue lihat lagi karena penasaran, besoknya gue lihat siang-siang, ya bukunya itu hilang. Bukunya nggak ada. Justru pas gue kesana itu bau bangkai. Padahal malam sebelumnya itu nggak ada bau apa-apa. Pas siangnya justru gue kesana bau bangkai dan kayak ada bekas bakar dupa. Memang sih salah satu experience unik gue waktu di rumah yang ini ya, yang gue tempetin sekarang sebelum dibangun. Itu sempat ada kejadian yang seperti itu. Ya itu sih beberapa experience yang lumayan unik dari gue. Semoga kalian menikmatinya, dan jika kalian punya saran ataupun pengen konten bareng kita Waga Reaction, silakan kalian komen ataupun kirim email ke kontak kita ya di channel YouTube. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat malam.